kita telah mengetahui ya bahwa besar massa yang harus dibalance atau massa yang harus kita tambahkan untuk membalance mesin satu silinder ini adalah sebesar ini ya, kita tambahkan di sini posisinya, dimana ini adalah berseberangan letaknya dari pin crankshaftnya. Jadi ini kita taruh bobot tambahan di sini untuk membalance. Nah, besarnya bobot tambahan ini sudah kita hitung ya sebelum video sebelumnya. Ini ya, bahwa massa 2 plus setengah kali massa 1 plus massa P piston. Nah, massa 2 itu yang mana? Kita lihat di sini. Massa 2 adalah massa yang ditumpu oleh pin crankshaft yang bagian big end-nya. Sedangkan yang massa 2 ya, massa 1 adalah massa yang ditumpu akibat stang shaker di small end-nya. Sedangkan MP adalah massa piston. Jadi kalau kita ini gambarkan stang shaker-nya, stang shaker, maka massa satunya itu adalah ini termasuk pin ya. Ini massa satunya di sini. Sedangkan massa 2-nya adalah di bagian ini termasuk big end-nya, pen yang besar dan bearingnya. Jadi ini ya. Jadi M2 itu yang bagian ini termasuk bearing dan juga pennya. Sedangkan M1 itu yang ini termasuk pennya, yang bagian ujung termasuk pen, itu M1. Nah, sedangkan massa piston ya massa piston setelah sendiri untuk MP. Nah, kita tembang semuanya ini ke M2, M1 maupun M piston. Nah, ini kita sudah ditimbang. Coba kita cek lagi timbangannya benar atau enggak. Ini kita ini ya, gunakan timbangan emas digital. Ini satuannya gram ya. Ini sudah 0. Kita timbang yang piston dulu. Ini piston, tapi tanpa ring ya. Harusnya sih pakai ring, tapi ini saya belum pasang, nggak apa-apa. Lepas tengah ya. Ini 80,12 gram. Ini lihat ya, 80,11 ya, beda dikit lah. Kemudian stang shaker plus pin besar untuk M2. Nah, ini kita pisahkan ya antara stang shaker sendiri, pin besar sendiri, karena timbangannya nggak muat ini. Jadi stang shaker yang big end yang M2 kita timbang lagi. Di stang shaker yang ini kita harus pisahkan ya, kita timbang secara sendiri-sendiri karena nggak muat ini, kapasitas timbangannya nggak cukup kalau dengan bareng-bareng, ditimbang bareng. Nah, ini memang agak susah ya ini nimbang ini, harus benar-benar rata, kemudian pas di tengah. Nah, ini terbaca 58,3, ini harus pas tengah ini. Lagi pas tengah. Ini 58,93. Ini cuma kira-kira ya, kalau pengen detailnya ya harus ditumbuk benar-benar rata, kemudian timbangannya harus pas numpuk di bagian center dari pinnya. Ini 58,93 itu bagian yang M2 belum termasuk pin. Coba tadi 58,93. Nah, ini ketemunya 59,17 ya, nggak apa-apa ya, beda dikit. Kemudian yang pin besarnya kita timbang secara sendiri, itu termasuk yang bearingnya. Ini kita pindah. Nah, ini pakai ini ya, pin sama bearingnya ditimbang. Ini 161,05 gram. 161,07 ya, nggak apa-apa lah. Kalau dijumlahkan berarti 220,24 gram. Nah, ini yang M2 ya. Sekarang M1 itu stang shaker yang ke pin kecil plus pin kecilnya. Nah, ini kita timbang sendiri-sendiri juga supaya nanti gampang dihitung secara terpisah. Stang shaker tanpa pin kita timbang, kemudian pinnya. Stang shaker tanpa pin berarti ini ya, yang bagian ini
tambah pin yang kecil sekarang pas tengah. Ini adalah ini agak susah emang ukurnya, 30,08 30,11. yang kalau hitungan yang saya timbang tadi sebelumnya adalah 29,9. ini beda dikit lah, beda 1 gram ya kira-kira, mau apa. Dan yang pin kecil yang ke shaker atau ke piston berarti ini udah 0 semua. 21,5. Ini 21,49 ya, beda tipis lah. Nah totalnya berarti M1 nya itu adalah 51,39 dan M2 adalah 220,24, sedangkan MP adalah 80,11 gram. Nah ini kalau kita hitung sesuai dengan yang rumus yang kita peroleh massa bobot yang ini yang kita tambahkan di sini itu adalah seharusnya sesuai dengan rumus ya, M2 plus setengah kalikan M1 plus MP. Nah M2 nya kita tahu bahwa M2 nya itu adalah 220,24 ini ya, tambah setengah M1 kalikan M1 plus MP. M1 nya ini 51,39, kemudian MP nya adalah 80,11. Ini ketemu sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan rumus ini, maka bobotnya seharusnya adalah 285,99 gram. Nah sekarang kita ukur bobot yang ditambahkan pada kruk as pada mesin Honda Supra berapa, kita ukur. Ini ya kruk as Supranya, ini saya taruh di V-block ya, bentuk V gitu. Nah ini bearingnya saya tumpukan di sini, bearing kanan dan kiri. Oke. Nah ini kalau dihentikan, lihat misalnya di sini posisinya, nah, berhenti di sebelah sini. Ini bagian yang kopling ya, ini berarti depannya sini, di bagian magnetnya. Nah ini berarti balanya di sebelah kanan. Kalau di sini, nih, tuh kembali ke sini, kembali. Nah, sedangkan ini bobotnya itu adalah ini ya, ini bobot yang sudah ditambahkan bawaan pabriknya segini ya. Nah ini kondisi ini adalah seimbang, statik seimbang. Ini adalah posisi tang shaker, ada pin yang besar, ada bearingnya, tapi tanpa pen dan tanpa piston. Seimbang nih, seimbangnya di sini. Lihat kalau saya tambahkan ini, saya tambahkan pennya, pin pistonnya, yang terjadi, nah turun nih, mentok, nggak seimbang lagi. Sini, mentok di bawah, udah nggak seimbang dia. Kalau tanpa pen, misal lepas, nah, seimbang di sini. Nah, ini seimbang berarti bobot yang ini, bobot yang ditambahkan yang ini, yang tonjolan ini, baik sebelah yang bagian magnet maupun yang bagian kopling ini, itu beratnya akan sama dengan stang shaker ditambah dengan pen, berarti sama dengan ini, sama dengan stang shaker ditambah bearing ditambah pen. Ini pennya kelihatan ya, ini pen ditambah dengan ini pen ditambah dengan berat bearingnya ada di dalam, nggak kelihatan, ditambah dengan stang shaker. Nah berarti masa untuk pembalannya ini beratnya itu sama dengan ini stang shaker ditambah dengan pin yang besar ditambah dengan bearing. Karena apa? Karena seimbang, ini seimbangnya di sini,
Tuh, seimbang. Kalau ditambahkan pen tadi dia jatuh ke bawah gini. Sekarang kita hitung ini beratnya berapa. Ini tambah ini, tambah ini. Nah, berarti bobot yang ditambahkan pada kruk Asupra tadi beratnya adalah sama dengan ini M2, dimana stang shaker plus pin besar ditambah dengan ini stang shaker yang di M1 tetapi tanpa pin yang kecil. Makanya berat bobot untuk balance-nya adalah 220,24 ditambah dengan 29,90. 220,24 tambah 29,90 adalah 250,14 gram. Nah, kalau kita bandingkan dengan teori, dengan rumus yang awal tadi, ini adalah lebih kecil ya, selisih sekitar 35 gram. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kita bisa lihat dari konstruksi lokasi bobotnya. Kita lihat, ini kalau kita lihat lokasi bobotnya itu tidak pas center, tidak center dengan posisi pinnya, pin krukasnya. Dia tidak 180 derajat. Ini kan teorinya tadi. Masa yang kita tambahkan bobotnya ini itu membentuk sudut 180 derajat dengan pennya ini. Ini kan pen. Ini sama dengan sudut ini lurus 180 derajat. Tetapi kenyataannya yang dipakai oleh si Honda ini, dia tidak ada offsetnya. Dia miring ya. Lihat nih. Ini berarti titik beratnya bandul. Titik beratnya bandul. Ini kan agak miring ke sini berarti. Jadi tidak 180 derajat. Agak miring sini. Nah, ini adalah namanya offset crankshaft atau offset kruk as. Nah, kenapa sih Honda ini menggunakan offset? Dia tidak lurus ini. Kalau ini sesuai dengan teori ini 180 derajat, maka ini harusnya lurus ini. Lurus gini, langsung melengkung ini. Nah, tapi kenyataannya dia miring. Jadi titik beratnya ada di sini, tidak di center. Ya. Tidak di center sini. Kalau misalnya 180 derajat, berarti ini garisnya ini, garis bobotnya ini harus ini lurus. Sehingga 180 dengan pinnya. Nah, ini kenyataannya dia agak miring ke kanan gini sedikit. Nah, tujuannya apa? Si pabrikan Honda membuat offset seperti ini. Jadi kalau digambar di sini dia tidak pas 180 tapi dia agak ke sini. Ngaruhnya di sini berarti. Lihat. Nih. Betul kelihatannya. Nah, ini kan miring, berarti agak di sini. Jadi agak di sini naruhnya bobotnya. Tidak lurus 80 derajat. Nah, kenapa dibuat seperti itu?